Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Baik, hari ini anak-anak soleh dan soleha Pak Henry akan belajar materi baru. Materinya tentang apa ya? Nah, perhatikan buku matematikanya di halaman 101. Nah, di halaman 101 ini kita akan belajar tentang jaring-jaring kubus dan balok. Nah, di situ ada ditulis sudah. Nah, agar kalian lebih paham, coba dibaca dulu yang paragraf bagian atas. Sebuah bangun ruang jika dipotong pada beberapa rusuknya, kemudian direbahkan, akan terbentuk suatu gabungan dari beberapa bangun datar. Nah, bentuk gabungan bangun datar tersebutlah yang dinamakan jaring-jaring dari bangun ruang. Jadi, sebuah bangun ruang dapat memiliki satu atau lebih jaring-jaring. Nah, perhatikan di gambarnya. Yang pertama kita akan pelajari adalah jaring-jaring kubus. Ini kubusnya ya. Kubus utuhnya seperti ini, berbentuk kotak seperti yang kalian bilang. Ada kotak bentuknya kubus seperti ini kan? Nah, terus ketika kubus ini dibuka, kubusnya dibuka nih, dibongkar. Oke. Yang ini bagian alasnya, yang di bagian alas bagian bawah ya. Yang di sini bagian apa? Bagian depannya. Yang di sini bagian kanan, yang di sini bagian kiri. Yang di sini berarti bagian belakang. Yang ini adalah bagian atasnya. Nah, ketika dibongkar dengan lebih baik, jadinya seperti ini gambarnya nih. Coba lihat gambar ini. Misalnya nih, yang ini alasnya. Ya, ini gambar yang ini. Ini alasnya yang kita bongkar tadi. Ini bagian apa berarti di sini? Ini di bagian depan. Yang ini bagian apa? Kanan. Yang ini bagian kiri. Terus ini bagian belakang apa atasnya? Oh, ini belakangnya, Pak. Ini belakang ya. Nah, yang ini adalah bagian atasnya. Jadi harus bisa membayangkan bagaimana bangun ini apabila dijadikan satu kembali. Oke, ini bisa kita lipat nih, yang kanan lipat ke sini berdiri. Oke, ini lipat juga berdiri. Yang bagian depan dilipat juga. Nah, kemudian yang bagian belakang dilipat juga, baru yang atas nutupin. Gitu ya. Jadi yang ini adalah bagian atasnya. Bisa dipahami? Insya Allah bisa, Pak. Nah, sekarang ini di bagian bawah ada beberapa contoh jaring-jaring dari sebuah kubus ya. Contohnya misalnya nih, Bapak kasih nomor ini, nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, coba kalian bayangkan misalnya. Sekarang nomor 3 ini adalah bagian alasnya. Alas tuh bagian bawah, yang bagian bawah. Nomor 3 bagian alasnya. Atasnya yang mana? Bagian atas kubusnya yang mana? Ayo dibayangkan. Bisa bayangin? Ada yang tahu jawabannya? Jika nomor 3 ini bagian alasnya, maka bagian atasnya adalah bagian nomor 1. Kenapa bisa nomor 1, Pak? Dilipat. 5 dilipat. Oh, 5-nya jadi bagian belakang. 6-nya dilipat jadi bagian kanan. 4-nya dilipat bagian depan. 2-nya dilipat bagian kiri. Berarti 1-nya adalah bagian atas. Gitu ya. Harus pandai-pandai menghayalkannya ini nih. Membayangkan kubus ini jika disusun. Gitu ya. Oke, nih Bapak kasih nomor lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Terus misalkan sekarang nomor 3. Nomor 3 ini bagian alasnya. Yang mana bagian atasnya? Ayo, yang mana bagian atas? Ada yang tahu? 1 bagian apa? Bagian kiri. 2 bagian belakang. 4 bagian kanan. Berarti 5 adalah bagian atas. Bisa dipahami? Bisa membayangkan? 5-nya dilipat, 4-nya kan dilipat. Jadi 5-nya nutupin ke 3, 6-nya bagian depan. Begitu ya. Harus bisa dan pandai menghayalkan gambar ini. Oke, terus nih lagi nih.
1, nih aja yang bawah nih, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini gampang banget gambarnya ya. Sekarang misalnya yang merupakan alasnya adalah 5. Yang bagian bawahnya, alas tuh yang bagian bawah, nomor 5 ini. Terus Bapak tanya, yang bagian atasnya yang mana jadinya? Ayo dibayangkan, nomor 5 bawah. 4 berarti bagian belakang, 6 bagian depan, 3 bagian kiri. Terus 2-nya berarti bagian atas. Nah, bagian atasnya berarti adalah yang bagian nomor 2. Yang satunya apa Pak? Bagian kanan. Kan dia dilipat gini. Setiganya berdiri, 2-nya nutupin 5, baru 1 lagi. Bisa ya dipahami ini ya, sambil belajar membayangkan apabila kubus ini disusun. Gitu ya. Bisa ini semua? Insya Allah bisa. Oke. Sekarang Pak Henry mau mengajarkan kalian gimana caranya bikin jaring-jaring kubus yang gampang. Nah, sekarang perhatikan ini. Nah, dari gambar yang ada di sini, coba kalian hitung. Kubus itu memiliki berapa sisi? Ada 6 ya. Ada 6 sisi. Sekarang di sini cara ngajarkan Bapak. Kita membuat jaring-jaring kubus. Oke, Bapak pindahin dulu ini. Membuat jaring kubus. Nah, cara gampangnya adalah, perhatikan ya anak-anak. Di sini sudah Pak Henry siapkan ada 4 kotak yang berukuran sama. Karena kubus itu berasal dari persegi. Ada berapa ini sudah? 1, 2, 3, 4. Pak Henry beri nomor 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya. Sudah ada 4 kotak yang ada berbentuk persegi. Sekarang Bapak tanya, kurang berapa lagi? Berarti kurang 2. Kan harus ada 6. Sekarang Bapak akan ngajarkan kalian biar gampang membuat jaring-jaring kubus. Kita pakai pola namanya adalah pola 1-1. Nah, pola 1-1 artinya adalah 1 di atas, 1 di atas, 1 di bawah. Apa lagi nih maksudnya apa 1 di atas 1 di bawah? Kan tadi sudah ada 4 kurang 2 lagi ya. Jadi kita tinggal tambahin 1 di atas, 1 di bawah. 1 di atas. Di mana tuh 1 di atasnya Pak? Satunya ditaruh di atas sini. 1. Oke. Nih sudah ada 1. Satunya lagi di bawah. Nah begitu. Tinggal nambahin. Sekarang udah lengkap ya. Ada 6 jadinya. Bisa dipahami nih? Oh belum Pak, belum paham. Oke, kita pola 1, 2. 1, 1, 1, 2 sekarang ya. 1 di atas, 2-nya nanti di bawah. Kasih nomor kalau bingung. 1, 2, 3, 4. 1 di atas. Oke, kita bikin 1 di atas. Dah, 1 di atas begini. Sudah, berarti 2. 2-nya berarti di bagian bawah. Nah, jadi deh jaring-jaring kubusnya. Gimana? Gampang? Gampang, Pak. Lagi, kita bikin pola 1, 3. 1, 3 gimana? Nih, Bapak kasih nomor dulu. 1, 2, 3, 4. 1 di atas. Terus 3-nya di mana, Nak? 3-nya di bawah. Ini adalah pola 1, 3. Ada lagi, Pak. Pola 1, 4. 1-nya di atas, 4-nya di bawah. Di sini 4-nya. Nah, Pak Henry lupa nulis nomornya. Karena Pak Henry udah hafal 4-nya berarti di sini gitu ya. Pola 1, 4. 1 atas, 4 bawah. Pahamkah sudah ini? Bisa bikin jaring-jaring kubus? Bisa. Tapi yang paling penting anak-anak harus membuat ininya dulu. Jadi kalian buat dulu 4 kotak persegi yang sama semuanya seperti ini. Nanti tinggal kalian isi ya. Yuk sekarang kita bikin lagi pola 21. Pola 21. Habis itu pola 22. Habis pola 22, 23. Habis pola 23 berarti 24. Dia sampai 24 aja sama kayak tadi 11, 12, 13, 14. Oke, pola 21 dulu. Kita kasih nih nomornya 1, 2, 3, 4. 21, 2 di atas, kita tambahin
1 di bawah. Berarti begini gambarnya. Bisa? Insya Allah bisa ya, gampang banget nih pelajarannya. Terus pola 22. Tuh 2, 3, 4. Bapak kasih nomor dulu deh kalau gitu. Nah, biar enak nanti. Tuh 2, 3, 4. Pola 22. Berarti pola 22, 2 di atas, 2 di bawah. Oke. Pola 23. 2 di atas, 3 di bawah. Nah, bisa kan nih? Satu lagi 24. Pola 24. Berarti 2-nya di atas, 4 di bawah. Nah, selesai gambar polanya. 21, 22, 23, 24. Bisa? Bisa apa enggak? Bisa ya? Insya Allah bisa. Gimana? Paham sudah ini? Paham? Masih mau dilanjutkan lagi contoh berikutnya? Sudah bisa bikin pola 31? Bisa nggak? Terus pola 32, terus pola 33, sama pola 34. Bisa nggak ya? Oke, coba Bapak ajarin dulu pola 31. Kasih nomor dulu nah, biar enak. 1, 2, 3, 4. Jadi kalau mau bikin jaring-jaring kubus, anak-anak jadi mudah nih, karena sudah ada caranya yang paling mudah membikinnya ya. Bikin dulu 4 kotak seperti ini yang ukurannya sama, baru kamu ikutin petunjuknya dari Bapak. Pola 31, berarti 3-nya di atas. Jangan sampai tertukar ya. 1-nya yang di bawah. Nah, ini pola 31. Paham? Yang bagian depan ini yang bagian atas, yang bagian bawah. Yang 1 ini bagian bawah. Yang bagian depan nih bagian atas, yang bagian belakang bagian bawah, gitu aja gampangnya. Bisa ya? Paham? Pola 31? Insya Allah bisa ya. Kemudian pola 32. Gimana nih pola 32? 3 atas, 2 bawah. Terus pola 33 gampang banget nih. 3 atas, 3 juga bawah. Waduh, gambaran Bapak jelek ya. Iya, Bapak jelek nih. Kemudian gambar pola 34. 3 di atas, 4-nya di bawah. Udah jadi nih. Pola 31, 32, 33, 34. Tapi ukurannya ini harus sama ya. Punya Bapak nih miring-miring nih. Nggak sama ukurannya. Jadi digambar bagus-bagus pakai penggaris biar rapi ya. Nah, gimana, sudah paham? Jaring-jaring kubus bisa bikin sendiri? Bisa ya? Oke, kalau bisa, ini ada satu tugas buat kalian. Berarti tugas pertama kalian apa? Tugas pertama kalian adalah membuat pola 41, 42, pola 43, sama pola 44. Jangan sampai tertukar ya. Jadi ini polanya 41, 42, 43, 44. Bisa ya? Ini tugas kalian yang pertama. Lanjutkan lagi ya. Oke. Selanjutnya apa lagi yang kita pelajari Pak Henry? Ini tugas kalian yang pertama. Kemudian seperti biasa nanti tugasnya di-upload di Google Classroom ya. Gambarnya yang rapi, oke? Yang bagus gitu maksud Bapak. Kalau bisa pakai penggaris jadi enak. Kalau Bapak tadi kan gambarnya susah, nggak bisa pakai penggaris, agak ribet. Soalnya Bapak bikin videonya sambilan. Oke ya? Ini tugas kalian bikin pola 41, pola 42, pola 43, pola 44. Kalau belum ngerti, dibalik di back video Bapak di previous bisa biar kalian paham apa yang Bapak maksud pola 41, pola 42, karena ada contoh-contoh yang sebelumnya tadi. Diulang kembali videonya ya. Oke, sekarang Pak Henry lanjutkan. Itu jaring-jaring kubus. Sekarang Bapak lanjutkan ke yang kedua adalah jaring-jaring balok. Nah, sama apa kubus sama balok? Beda. Kalau kubus kan dari bangun persegi, kalau balok itu dari bangun persegi panjang. Nah, sekarang perhatikan ini gambarnya nih ada di halaman berapa nih ya? 102 di belakangnya. Oke. Ini gambar balok. Kemudian balok ini dibuka, dibongkar dia ya. Yang ini bagian bawahnya. Yang ini nih bagian bawahnya. Setelah dibuka. Yang ini bagian apa ini? Kiri.
Yang ini bagian apa dia nih? Belakang. Kemudian yang ini bagian apa? Depan. Ini bagian kanan. Ini bagian atas atau bagian atapnya, bagian atasnya tuh ya. Yang bagian atas baloknya. Oke. Nah, ini sebenarnya hampir mirip aja seperti jaring-jaring kubus, cuma perbedaannya adalah ini untuk balok dia bangun datar pembentuknya bukan persegi, tapi apa? Ini gambarnya apa ini? Persegi panjang gitu ya. Ini ada beberapa contoh nih dari jaring-jaring balok yang ada. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 contohnya di bawah sini ya. Oke, ini gambarnya nih. Bisa diperhatikan? Ya, gambarnya ada 5 ya. Nah, anak-anak, apabila kalau balok, kalian bisa membayangkannya menggunakan balok yang utuh, kemudian kalian buka seperti ini. Ini contohnya yang ini. Yang ini, gambar ini berbeda dengan yang ini ya. Nah, tapi apabila disusun, misalnya ini bagian bawah. Nah, berarti yang di sebelah sini bagian apanya nih? Bagian kiri. Berarti ini bagian belakang. Ini bagian kanan. Yang atasnya yang mana? Ini bagian atas. Terus ini bagian apa? Depan. Paham ya? Bisa kan membayangkannya? Insya Allah bisa gitu ya. Oke, ini pelajaran mudah sekali sebenarnya. Yang penting kalian bisa membayangkannya. Kalau ini bagian bawah, yang mana? Ini misalnya lagi ya. Ini bagian bawah. Ini yang ini bagian bawah. Kirinya yang mana? Yang ini. Yang mana kanannya? Yang ini. Terus yang ini bagian apanya? Depan. Ini bagian atas. Ini bagian belakang. Oke. Jadi harus pandai-pandai membayangkan apabila kubus ini menjadi balok ini menjadi sebuah balok yang utuh. Gitu ya. Gimana? Gampang banget kan pelajaran jaring-jaring kubus maupun jaring-jaring balok ini? Oke, insya Allah gampang banget ya. Oke. Nah, jaring-jaring balok ini bahkan yang lebih mudah sama aja sebenarnya dengan jaring-jaring kubus tadi. Oke? Nah, sekarang untuk jaring-jaring kubus dan jaring-jaring balok, tadi Bapak kasih tugas kalian untuk jaring-jaring kubus. Nah, tugas yang kedua berarti tugas kedua apa? Membuat jaring balok sebanyak, tadi ada berapa tugas? Tugas pertama tadi ada 4, berarti yang ini cukup 2 aja, sebanyak 2 buah. Oke, jadi ada tugas 1 sama tugas 2 ya. Tugas 1 yang tadi, yang pola 41, 42, 43, 44. Tugas keduanya adalah membuat jaring-jaring balok sebanyak 2 buah. Kayak gitu ya. Baik, digambar yang rapi, upload di GCR seperti biasa, Google Classroom di kelas 5. Oke ya? Baiklah, kalau gitu Pak Hendri rasa cukup dulu. Semoga yang sedikit ini bermanfaat ya. Mudah-mudahan anak-anak sudah paham semua penjelasan dari Bapak. Oke. Ini adalah pelajaran terakhir kita di bab ini. Sudah habis nih pelajarannya, tinggal latihannya aja di sini ya. Baiklah kalau begitu, semoga yang sedikit ini bermanfaat dari Pak Hendri. Jika ada yang masih belum memahami video atau tugas dari Bapak, bisa dikembali lagi dengan video yang sebelum-sebelumnya. Diulangi kembali, dilihat kembali penjelasan Bapak. Oke ya? Kalau gitu selamat mengerjakan tugas. Oke, kalau gitu semoga kalian selalu sehat dan dilindungi Allah SWT. Tetap semangat belajar dari rumah ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.